Halo Taurus, ketemu lagi dengan saya di Mama Lexi Tarot. Kali ini saya akan membuka dan mencoba mencari tahu permasalahan kalian dan mencari tahu juga apa kira-kira self guidance yang disampaikan oleh ancestors lewat kartu ini oleh alam semesta terhadap kalian, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang berzodiak Taurus ya, di dalam menghadapi seminggu penuh minggu pertama di bulan Mei dari tanggal 3 hingga tanggal 9 Mei 2021. Oke. Reading saya bersifat general, jadi kemungkinan ada beberapa pesan kejadian atau objek-objek yang saya sebutkan di sini tidak resonate dengan teman-teman yang berzodiak Taurus. Nah, untuk energi yang ada di dalam kartu ini juga bisa vice versa ya, dan bidang atau objek yang saya sampaikan juga bisa kalian alami di bidang yang berbeda. Misalnya saya sebutkan di karir bisnis, sementara teman-teman yang berzodiak Taurus mengalaminya di bidang asmara contohnya. Nah, sebenarnya energinya sama aja, cuman kejadiannya bagi kamu yang berbintang Taurus bisa terjadi di berbeda bidang ya, bisa di karir ya, bisa di asmara. Nah, jika ada pesan atau saran yang tidak resonate dengan teman-teman yang berbintang Taurus, ya boleh diabaikan ya, diambil sisi positifnya saja. Oke, ini cepat ya. Oke. Taurus, please help me to find out, to see what the problems of you and what you should do. Oke. Untuk kartu selanjutnya kira-kira di belakang, wow, oh no, death ya. Tapi death ini nggak selalu ini sih ya, nggak selalu akhir dari segala sesuatunya. Ada page of cups ya di belakang. Oke. Saya mau jelaskan nih dari sini dulu ya. Page of Swords. Kamu ini lagi memilah-milah dirimu sendiri ya, lagi mempelajari banyak hal ya. Apa kira-kira hal terburuk, sikap terburuk, pikiran kamu terburuk di dalam dirimu dan juga di dalam orang-orang terdekatmu, khususnya pasangan ya, PDKT-an ya. Kamu lagi sekarang mempelajari, cari-cari tahu nih, orang yang kamu sukai ini kira-kira suka nggak dengan saya ya, apa sih perilaku dia yang nggak bagus ya gitu. Nah, kamu lagi memilah-milah ini sekarang ya. Terus ada Two of Pentacles. Nah, kamu lagi dihadapkan dengan situasi di mana kamu bingung menentukan keputusan hatimu ya. Kamu sebenarnya suka sama seseorang, tetapi seseorang ini ya belum bergerak, atau kamu belum bergerak gitu, belum memberikan inisiatif ya. Suka bisa jadi gitu kan, tapi belum ada tindakan di sana, belum ibaratnya ditembak gitu ya.
Nah, beberapa dari kalian juga sekarang lagi berpikir ya, mempelajari situasi kalian dari segi financial. Kira-kira bagaimana cara kalian ya? Cara kalian untuk digging money gitu ya. Mendapatkan uang tambahan ya, dengan sekarang malah ada beberapa dari kalian saya lihat dengan cara apapun kalian lakukan gitu ya, dengan cara-cara licik pun bolehlah gitu. Ada pikiran seperti itu saya lihat ya. Oke, ada energi-energi seperti yang muncul di kepala kalian. Cara agak licik juga nggak apa-apa lah, yang penting saya dapat keuntungan gitu ya, karena kalian dihadapkan dengan kondisi di mana kalian sekarang ini ya Taurus yang sekarang ini memiliki energi ini membuat kamu dihadapkan pada masalah-masalah yang membuat kamu itu menggantung terus gitu. Kayaknya sih ibaratnya ya, dari segi financial kamu dapat keuntungan, tapi ya tetap aja ada pengeluaran, selalu seimbang gitu. Jadi di dalam mengambil keputusan juga kamu selalu dihadapkan dua option, nah bingung gitu. Pasangan juga seperti itu, kamu selalu nanti di ini ya, berjumpa dengan dua sosok ya, atau tiga sosok gitu kan. Kamu bingung lagi menentukan perasaan kamu gimana, sama siapa gitu ya kan ya. Kamu lagi banyak ini menimbang-nimbang di bagian financial, berharap jika ada seseorang yang datang membantu kamu gitu ya, dari segi financial. Baik itu dari segi hubungan asmara, kamu juga ada ya, beberapa dari kamu mengharapkan bantuan dari orang ketiga gini untuk ini menyatukan kamu dengan seseorang gitu ya, menyatukan kamu dengan seseorang yang ya memang bisa memproteksi kamu ya. Buat kamu perempuan, kamu menginginkan sosok yang bisa melindungi kamu dari mara bahaya ketika kamu sedih, ketika kamu mengalami kejatuhan ya, khususnya kejatuhan di bidang financial. Kamu merasa nggak sanggup nih menghadapi problema yang kamu alami gitu ya, atas kerugian-kerugian, misalnya kamu nombok atau gimana gitu ya. Kamu saya lihat di sini mengalami kerugian ya, nombok ya, seperti gimana ya, ya seperti yang pertama sekali saya katakan, ada masuk nih pemasukan tapi habis itu keluar lagi, masuk keluar lagi, jadi seperti lewat aja dari tangan kamu gitu. Uang yang kamu hasilkan itu lewat aja, berlalu gitu, tidak bertahan lama di tangan kamu gitu, beberapa dari kalian ya. Jadi dengan kondisi ini membuat kalian ada pikiran nih ya kan, ya seandainya ya ada pasangan saya, ada orang yang datang ke saya, suka sama saya, kita jadian nih gitu ya, dan dia bisa membantu saya, menerima saya apa adanya ya, maunya dia juga berkecukupan, baik hati ya, dia tidak melihat, tidak memandang saya dari segi materi, tapi bisa menerima saya dan membantu saya ya. Dia menghadirkan kebahagiaan di hidup kami, di hidup saya gitu ya. Ketika saya down, dia ada di sana, dia menolong saya. Nah, kira-kira begitu yang kamu pikirkan. And ada di sini Nine of Cups ya. Kamu mengharapkan adanya peningkatan karir ya, peningkatan hubungan asmara dengan orang yang lagi dekat dengan kamu ini ya, peningkatan kenaikan gaji gitu ya. Nah, namun kamu belum memperoleh rezeki itu gitu. Nah, mungkin ini belum waktunya kamu dapat ya. Ya, jangan putus asa untuk ini ya, mungkin ke depan gitu. Nah,
Di sini dengan situasi ini nih ya, kemelut di bagian keuangan ini, kamu jadi bingung, seperti nggak tahu arah, nggak tahu mau gimana gitu, cari solusi juga nggak tahu gitu. Dan beberapa dari kalian ya ada yang menemukan solusi gitu kan, tapi solusinya ini dengan cara ya gimana kalian taktik lah ya, ada taktik di sana yang kalian susun, tapi ya pada akhirnya tetap kalian juga yang menanggung ininya ya, menanggung konsekuensinya gitu. Ibarat beberapa dari kalian tidak berani juga untuk menipu orang ya, tapi caranya ya kalian meminjam uang gitu kan, tetap kalian juga yang harus bayar gitu kan ya, tapi kalian mengusahakan ini meminjam uang gitu, ada dengan cara ya kalian jualan ya, kalian ambil banyak untung ya dengan berbagai macam cara gitu, gimana supaya barang ini atau sesuatu hal ini laku ya, bisa menghasilkan banyak uang dan ya kalian banyak dapat untung di sana, dan itu membantu kalian keluar dari situasi juggling ini nih gitu kan. Kalian dihadapkan pada situasi juggling of money, jadi uang itu ibarat kayak datang udah keluar gitu ya, jadi seberapa besar pun uang atau gaji yang kalian dapat itu keluar aja gitu, jadi tangan kalian ini hanya tempat untuk lewat aja gitu ya, seolah-olah seperti itulah kira-kira. Oke, namun di sini ya saya melihat energinya mulai membaik ya. Ada Nine of Pentacles, peace of mind, contentment. Ini dia ya. Jadi di sini kemungkinan kamu dapat rezeki ya kan. Nah, alam semesta ini melihat kondisi kamu, situasi kamu yang struggle ya, yang berjuang, terpuruk ya. Ada ini yang keselip ini ya. Energinya keselip ya. Aturannya kalau dia lihai ya, bisa jadi dia nggak mengalami kerugian ini, tapi ada kesilapan atau gimana ya, yang bukan kesalahan kalian, tapi ada energi lain yang masuk nih, yang membuat kalian berada pada situasi ini Taurus gitu ya. Dan kalian harus menghadapi situasi di mana kalian tidak tahu harus berbuat apa ya. Namun alam semesta melihat penderitaan kalian dan memberikan jalan untuk menemukan solusi ya. Nah, beberapa kali yang saya lihat di sini, mungkin solusinya ya dengan cara meminjam uang ya, ke pegadaian, ke bank ya. Soalnya di sini ada legal situation or dokumen gitu ya. Ya pokoknya ini kalian memperoleh uang ini nih dari tempat-tempat yang legal gitu ya. Terus nah ini tidak berarti selalu dari tempat legal ya. Beberapa dari kalian juga di sini ya memang benar-benar kalian memperoleh keuntungan dari usaha atau bisnis yang kalian tekuni gitu. Nah, ada beberapa dari kalian ini punya bisnis. Nah, orang lain dia datang borong barang kalian semua gitu. Nah, keuntungan itu tiba-tiba mendadak datang ya. Jatuh nih, ibarat kayak seperti kita jatuh ke tilam semacam gitu ya. Enggak jatuh ke lantai gitu ya. Sakit kalau jatuh ke lantai. Oke. Nah, ada The Chariot di sini ya. Kesempatan ini, energi yang kamu peroleh ini ibarat gerbang yang tadinya kamu tunggu-tunggu ya. Gerbang ini ditutup nih, padahal kamu udah
sesak ya. Gerbang rumah udah sesak pipis ya kan, udah lapar, udah haus, keringatan, panas lagi. Ibarat seperti itu. Nah, orang yang di dalam rumah ini nih lagi tidur. Nah kan kalau kita menunggu gerbang ini dibuka kan ada waktu ya. Kita harus bangunin orang yang di dalam, terus nunggu ini ya kan. Nah, menunggu ini rasanya kurang cepat gitu ya. Ada rasa amarah di sana gitu kan. Cepatlah buka gerbangnya gitu ya. Nah, keinginan kamu supaya gerbang itu dibuka gitu ya. Ada gitu. Nah, kebetulan di sini ya orang ada di dalam rumah dan bisa beda ya kalau misalnya orang yang dalam rumah itu lagi tidur pasti lama gitu ya kan bukanya ya. Kalau ini enggak, ibarat kamu udah sesak ini ya, kamu di luar nunggu gerbang dibuka langsung ada yang membukakan gitu. Jadi gerbang itu jalan masuk ke dalam rumah itu ya, dimana kamu bisa melegakan dahaga kamu itu ada gitu, ada peluang di sini gitu ya. Ada the chariot di sini, movement of residence journey, victory over a situation or problems ya. Jadi ini situasi energi yang dari sini ya, aliran energi yang berjalan ke arah ini, berjalan ke arah yang positif, dan itu membuat kamu lega gitu, karena di sana ada kebebasan gitu, kepuasan ketika kamu menunggu seseorang buka gerbang supaya kamu bisa masuk ke dalam rumah ya. Kamu haus gitu ya, kamu lapar, kamu sesak pipis. Nah, ketika langsung dibuka ini rumah, kamu bisa melegakan semuanya gitu ya kan. Kamu lega nih bisa ke kamar mandi ya, lega kamu bisa minum, dan kamu merasa full ketika kamu udah makan. Nah, semacam itulah energi yang kamu miliki di sini gitu. Nah, yang pasti ya seminggu ini ya banyak-banyak ini ya, banyak-banyak berdoa, ikhtiar, percaya sama diri kamu sendiri bahwasanya hal-hal yang baik yang kamu lakukan sebelumnya terhadap orang lain ya, walaupun ada keterlibatan orang lain yang membuat kamu merasa rugi ya, kesel ya, udah ikhlaskan aja ya. Oke, sekarang saya mau klarifikasi deh ini ya, Two of Swords. Apakah ya gambaran saya itu memang benar-benar pas, dan supaya kita bisa lihat di sini lebih detail ya. Knight of Swords. Oke, di sini Two of Swords, Knight of Swords. Jadi ini mengenai solusi ya, solusi untuk mengatasi kondisi kamu ini tadi. Ya, kamu bingung di sini. Kamu nggak punya ide gitu ya, kayak seperti stuck. Nah, beberapa kalian juga ada ide nih gitu ya, tapi idenya ya itu buat bagi kamu para Aries yang cerdas, cerdik gitu ya, yang mempelajari situasi dan tanggap ya dengan melakukan tindakan yang cepat. Ini dia, kalian cepat berpikir, nah oh ya saya pinjam aja deh gitu ya. Beberapa dari kalian juga ada nih orang yang memang benar-benar membantu kalian ya, orang-orang yang bisa relatif ya, bisa juga teman, memang dia memberikan bantuan kepada kalian. Nah, saya mau klarifikasikan Nine of Pentacles dulu di sini ya, please. One card for Nine of Pentacles. Oke. Ada Three of Swords ya. Nah, beberapa dari kalian juga ada di sini yang mengalami broken heart ya. Kalian broken heart, sedih ya, patah hati karena bantuan itu dari orang lain tidak ada, dari sanak saudara kalian yang kalian pikir cukup mampu untuk mengeluarkan kalian dari situasi ini, tapi tidak kunjung
tiba dan kalian broken heart ya. Broken heart. Satu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, salah satunya ya memang kalian harus mencari solusi untuk diri kalian sendiri gitu. Jangan ada ya di pesan ini menyampaikan jangan terlalu berharap sama orang sekitar kita gitu. Nah, clarify the justice please. Oke. Iya. Ya. Usaha. Ya, keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan ya. Pengendalian diri, kontrol diri yang kalian harus lakukan ya terhadap diri kalian sendiri adalah ini ya. Hal ini adalah salah satu solusi atau cara yang bisa menyelamatkan kalian dari situasi krisis keuangan gitu ya. Ya, ini kita bicara untuk yang mengalami masalah keuangan ya. And the Chariot. Please clarify the Chariot. Oops, keluar dia ya. The Chariot ada Wands. Four of Wands. Jadi inisiatif ya. Atau resiko terhadap usaha yang kalian lakukan di dalam mendapatkan mendapatkan atau meraup rezeki gitu ya. Kalian ingin meraup rezeki lah ya dalam situasi seperti ini kan, pengen mendapatkan tambahan gitu ya, pemasukan tambahan. Nah, untuk mendapatkan pemasukan tambahan ini ya kalian harus rela bekerja kerja di 2 tempat atau punya kerja tambahan sampingan gitu lah ya, jualan gitu ya, jadi reseller juga kalian kerjakan gitu ya. Bagaimana menciptakan, membuat ini ya, mendapatkan untung. Nah, itu yang kalian pikirkan di sini. Kalian rela nih ya. Oke, saya mau kerjain apa lah, mau reseller, mau jualan pulsa, mau bantu-bantu kamu, yang penting saya dapat ini, dapat untung ya, dapat komisi dari situ, boleh lah gitu. Kalian usahakan ini terlibat ya. Beberapa dari kalian saya lihat terlibat kerjasama dengan orang lain gitu, dimana kalian di sini sebagai reseller gitu ya, reseller dari toko ya, mainnya secara online atau ya ke teman-teman kalian di tempat kerjaan seperti itu. Oke, clarify 6 of Wands please. Queen of Wands. Oke. Ini adalah action atau kebahagiaan atau energi yang membawa kalian kepada kemenangan atas diri kalian ya. Jadi walaupun ada di sini energi-energi negatif, ada kesusahan tersendiri, tapi pada akhirnya kalian bisa merasakan bahwa di dalam situasi tersulit sekalipun selalu Tuhan sediakan jalan jika kita mau mencari tambahan ya. Oke, sekarang untuk hubungan asmara ya, saya lihat untuk kamu yang terlibat hubungan asmara juga masih dalam situasi yang 50-50 ya, yang lagi PDKT belum jadian ya, masih menggantung, masih belum bisa memutuskan ke tahap yang lebih serius, atau ini sama sekali nggak jalan gitu. Kalian belum tahu nih ya, si dia suka sama kalian apa enggak sih gitu ya.
Ya kalau suka ya langsung dong ditembak saya. Ini kok nggak ditembak-tembak gitu ya kan. Ya. Nah itu membuat kalian merasa sedih gitu, adalah perasaan sedih gitu, merasa bertanya-tanya gitu ya kan. Ya, gimana ya caranya supaya dia itu langsung mengatakan cinta gitu ya kan. Jadi supaya saya juga tahu gitu ya, jangan dibuat saya jadi bingung kayak ini juga dong gitu. Biar saya tahu kalau memang dia nggak suka sama saya, biar saya cari yang lain gitu, biar saya bisa fokus ya mikirin yang lain gitu, daripada mikirin dia padahal dia pun belum tentu rupanya dia cuman senang-senang berteman gitu aja sama saya gitu ya. Kamu pengen dia itu langsung cepat loh kasih kasih sinyal sama kamu ya. Ya bagi kamu perempuan yang berzodiak Taurus, pengennya si laki-laki itu langsung cepat nembak kamu gitu ya kan. Yang laki-laki pengen si perempuan itu kasih sinyal lah supaya saya juga bisa bertindak gitu. Buat kamu yang berbintang Taurus ya, yang laki-laki ya. Nah, ini nggak jelas nih. Dia kasih sinyal juga tidak ada gitu ya kan. Nah makanya kalian di sini lagi bingung gitu. Sebenarnya suka apa enggak sih gitu ya kan. Nah pada akhirnya nanti bagi kamu ya yang terlibat di hubungan asmara ya, akan memperoleh jawaban ya. Jawabannya ya kemenangan. Ada lembaran baru di sini ya. Ya, kalian bisa memenangkan hati si dia gitu. Dan si dia ternyata suka gitu ya. Ada kemenangan di sini, energi kemenangan, artinya ada kebahagiaan di sini. Ya, kemungkinan kamu akan mendapatkan kabar bahwa si dia ternyata suka sama saya gitu. Oke ya, untuk yang mengalami masalah keuangan juga akan diberikan oleh alam semesta energi-energi pemenang gitu ya. Ya jalannya ya berbeda-beda ya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Setiap Taurus kan memiliki jalan yang berbeda-beda ya, pengalaman berbeda-beda, tapi harapan untuk menjadi pemenang itu jangan luntur dari diri kamu ya, diingatlah ini. Oke, untuk sekarang saya ambil saran atau self guidance yang disampaikan oleh alam semesta, your ancestors ya, atau Tuhan ya. Apa kira-kira self guidance? Apa kira-kira solusi atas masalah yang kamu alami, situasi, atas pikiran-pikiran, atas energi yang kamu alami ini? Apa kira-kira? Oke. Keluar dia ya. Ada Ten of Ariel. Saya mau 3. 2 lagi. Upsi. Saya ambil 1 ya. Mau. Oke. Ten of Ariel. There is so very much to be grateful for: financial success and the promise of retirement, a rich and rewarding family life. Jadi di sini ada banyak feeling blessed ya. Ada banyak di sini rasa syukur ya. Karena ada kesuksesan di bidang finansial, ada juga jaminan alam semesta terhadap kamu atas kesuksesan ini. Ada reward ya, keberuntungan.
yang akan diberikan oleh alam semesta terhadap kamu. Nah, jika kamu memiliki energi ini, dia akan mempengaruhi harapan-harapan kamu, baik di hubungan asmara, financial, ataupun karir kamu. And the second message is epiphany, joy through spiritual growth, be a light to others, answers that come through meditation. Jadi kembangkanlah, ya, tingkatkan spiritual kamu. Cari tahu, ya. Cari tahu apa-apa saja yang perlu kamu pelajari, ya, pelajari apa-apa saja yang perlu kamu kembangkan, tingkatkan dari dirimu secara spiritual. Tanya dirimu, intuisimu, ya. Ketika kamu sendiri, kamu tanya. Answers that come through meditation. Jadi jawabanmu itu akan datang ketika kamu menenangkan diri kamu, ya. Ketika berdoa, ya. Kamu memiliki me time. Nah, ketika kita me time sendiri, di sana kita ada self evaluation, mengevaluasi diri kita sendiri, gitu ya. Nah, di sana kamu akan menemukan jawabannya. Dekatkan diri kepada Tuhan, ya. And the night message is Night of Michael. Time to move quickly, choose logic over emotion. Sudden changes. Ada perubahan yang drastis di sini, ya. Jadi energi kamu itu berubah dengan cepat, dan saya juga melihat dan merasakan di sini. Nah, ya, di sini tadi energinya, aduh, uang saya begini, aduh, gimana ini hubungan dengan si dia nggak jelas gitu. Nah, energinya di sini perlahan-lahan, ya, tapi perlahan-lahan dibilang pun nggak termasuk perlahan, karena di minggu ini kamu langsung mendapatkan yang namanya victory, kebahagiaan, kemenangan atas masalah yang kamu alami. Oke, itu aja sih buat kamu yang berzodiak Taurus. Semoga reading kali ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol notification-nya, ya, supaya kita bisa ketemu di minggu berikutnya lagi dengan bacaan-bacaan yang semoga energi kamu semakin tercerahkan, ya. Sampai jumpa.